Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar. Alladhi arsala Muhammadal Mustafal Muhtar. Asyhadu an la ilaha illallahul ahadul jabbar. Al-mutakabbiru muta'ali syatar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinna wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-barar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati panitia acara pada siang hari ini, hadirin wal hadirat, para peserta yang saya hormati, kita bersyukur dapat melaksanakan kegiatan yang insya Allah akan membawa manfaat dan barokah bagi kaum muslimin Indonesia. Oleh karenanya marilah kita kembali meniatkan sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tema kita pagi ini adalah berjamaah menjadi kuat. Berjamaah itu adalah kewajiban. Kewajiban di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, ya, di dalam ayat yang ke-103 Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada agama Allah secara berjamaah. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jadi berjamaah itu wajib, berpecah belah itu haram. Jelas sekali. Ya. Bahkan Nabi kemudian menyatakan la islama illa bil jamaah. Tidak akan jaya Islam kecuali dengan berjamaah. Maksudnya dengan membangun sinergi kebersamaan di dalam menegakkan Islam dan tidak berpecah belah. Saya pernah tahun 2018 menerima tamu 50 ulama-ulama besar Afghanistan. Pada waktu itu saya sebagai tim ahli Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, tamu-tamu ini datang mempertanyakan bagaimana Indonesia dengan beragam suku, agama, pemahaman atau aliran agama bisa terjaga keutuhannya, artinya tidak pernah terjadi perang di antara saudara-saudara Muslim di Indonesia, sementara di Afghanistan hanya dua suku, 98% Muslim, mereka selalu berada di dalam situasi perang hanya karena perbedaan pemahaman agama.
Maka waktu itu saya sampaikan bahwa kami belajar dari Afghanistan. Ya. Jadi para ulama ini kaget. Bagaimana bisa Indonesia belajar dari Afghanistan? Dulu kami juga berpecah belah. Tetapi 1932 pidato seorang tokoh Afgan membangun kesadaran. Tokoh Afgan itu namanya Jamaluddin Al-Afghani. Pada tahun 1932 dalam pidato radio yang disimak oleh tokoh-tokoh Serikat Islam, termasuk waktu itu Soekarno, ya, mendengar pidato itu dan terinspirasi, maka gambar Jamaluddin Al-Afghani ini lukisannya ada di Istana Negara di masa Soekarno. Di masa sekarang saya belum masuk istana lagi. Jamaluddin Al-Afghani mengatakan, La Islama illa bil quwwah. Tidak akan jaya Islam kecuali dengan kekuatan. Wala quwwata illa bil ittihad. Tidak akan kuat umat Islam itu tanpa persatuan. Al-ittihad. Wala ittihada illa bil fadail. Tidak akan bisa bersatu umat Islam kecuali dengan kemuliaan akhlak para pemimpin. Karena umatnya ingin bersatu, pemimpinnya yang tidak mau bersatu karena kepentingan pribadi. Mereka memecah belah umat Islam. Jadi umat Islam itu semuanya ingin bersatu, yang merusak persatuan adalah akhlaknya para pemimpin Islam. Ini menurut Al-Afghani. Ya, maka wala ittihada illa bil fadail. Wala fadaila illa bit tauhid. Maka tidak akan mungkin utama akhlak para pemimpin kecuali dengan tauhid. Karena dengan tauhid akan melahirkan tauhidul ummah, akan melahirkan ittihadul ummah. Jadi kalau tauhid para pemimpin ini sudah benar, maka akan melahirkan persatuan umat. Karena yang merusak persatuan umat adalah para pemimpin yang tauhidnya belum bersih. Maka dijadikanlah pidato ini jadi tandim Syarikat Islam pada waktu itu. Jadi tandemnya adalah sebersih-bersihnya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, sepandai-pandai siasat. Ya. Jadi dalam berjuang itu menurut Cokroaminoto, setelah terinspirasi pidato dari Jamaluddin Al-Afghani, maka untuk meraih perjuangan kemerdekaan Indonesia, kaum muslimin Indonesia ini harus ya, mendapatkan 3 hal tadi. Yang pertama adalah sebersih-bersihnya tauhid. Yang kedua, setinggi-tingginya ilmu. Dan yang ketiga adalah sepandai-pandai siasat. Jadi tauhidnya bersih, ilmunya tinggi, pandai siasatnya. Ya. Oleh karenanya, membangun tauhidul ummah, membangun kesatuan dan persatuan umat, harus dimulai dengan membersihkan tauhid, mukhlishina lahuddin, ya, membersihkan agama dari pemahaman yang disertai oleh kepentingan-kepentingan.
Karena banyak orang-orang ahli itu tidak menafsirkan agama secara bersih, mukhlis, tetapi penafsirannya dilandasi oleh kepentingan-kepentingan. Itulah yang sering menimbulkan terjadinya perpecahan di kalangan para pengikut Islam. Ya. Jadi kalau menjelang pemilu, diajak baca ayat kursi, kalau sudah dapat kursi, ayatnya ditinggalkan. Ya. Jadi oleh karena itu kita harus mulai membangun jamaah Islam dengan membersihkan pemahaman agama dari kepentingan-kepentingan di luar agama itu sendiri. Maka tidak ada tempat yang lebih baik menumbuhkan calon-calon pemimpin ini kecuali tempat yang sangat memungkinkan untuk menjaga pengaruh-pengaruh kepentingan di luar kepentingan agama itu, yaitu masjid. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika dilantik menjadi khalifah pertama pengganti Nabi, beliau mengatakan, wa innakumul yauma ala khilafatin nubuwah. Pada hari ini kalian masih berada di bawah pangkuan khalifah kenabian. Tetapi sesudahku nanti kalian akan menghadapi malikan adudan wa ummatan siya'an wa damman mubahan. Kalian akan berhadapan dengan raja yang keras kepala. Umat terpecah belah sehingga darah mudah tertumpah. Setiap pejuang kebenaran, dia akan hancur berhadapan dengan kebatilan. Karena kebenaran berjalan sendiri-sendiri, sedangkan kebatilan berjalan terorganisasi. Maka dalam keadaan demikian, kembalilah kalian ke masjid dan jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman. Ya. Jadi kalau kita menghadapi situasi di mana rajanya keras kepala, bodoh, tolol, pelongo, suka bohong, suka dusta, ya, menghadapi raja kodok yang demikian, ya, maka jalan tengahnya, jalan keluarnya adalah kembali ke masjid. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Sudah rajanya keras kepala, malikan, adudon. Tapi umatan sian, umat terpecah belah. Menghadapi raja yang seperti ini, umat terpecah belah. Maka wadaman mubahan, darahnya rakyat menjadi mudah tertumpah. Mereka yang akan menegakkan kebenaran hancur berhadapan dengan kebatilan, karena kebatilan terorganisasi, sedangkan kebenaran berjalan sendiri-sendiri. Nah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau situasi demikian, kembalilah kalian ke masjid dan jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman. Jadi kata kuncinya ke masjid dan kembali kepada Al-Quran. Kenapa ke masjid? Ya, karena masjid adalah tempat membangun jamaah. Masjid adalah tempat membangun sinergi keumatan. Masjid adalah tempat membangun peradaban. Masjid yang seperti apa?
masjid yang makmur. Ya, karena kemakmuran masjid akan melahirkan kemakmuran jamaah. Masjid yang makmur seperti apa? Dalam surat At-Taubah, Allah membedakan dua macam masjid dan cara memakmurkannya. Di dalam ayat 17, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnari khalidin. Tidaklah pantas, tidaklah layak, tidaklah semestinya orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Padahal mereka mengakui bahwa diri mereka ingkar. Sia-sialah apa yang mereka perbuat itu. Dan di neraka mereka kekal abadi. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah meninggalkan Mekah ke Yathrib. Di Yathrib Rasulullah membangun 3 masjid. Yang pertama Masjid Quba, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Bani Salamah. Ketiga masjid ini dibangun oleh Rasulullah sederhana sekali. Ya. Hanya tanah yang dipagari dengan batu yang direkatkan dengan tanah liat. Atapnya pun hanya dibuat dari anyaman pelepah kurma. Orang-orang musyrikin Quraisy mendengar berita bahwa Muhammad membangun masjid yang sederhana ini, kemudian mereka mengatakan, lebih pandai kami daripada Muhammad di dalam memakmurkan masjid Allah. Kami memakmurkan Masjidil Haram, kami bangun dengan bagus, megah, indah, bersih, nyaman. Apa itu Muhammad membangun masjid yang sangat sederhana? Ya, maka Allah menjawab pernyataan orang-orang musyrik ini dalam memakmurkan masjid. Allah mengatakan, maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Jadi paradigma orang musyrik di dalam memakmurkan masjid adalah memikirkan, melaksanakan aktivitas hanya fokus titik berat pada bangunan. Ya. Jadi kalau ada DKM, rapat-rapat hanya pembangunan masjid, setiap rapat yang dipikirkan hanya bangunan masjid, itu masjid musyrik. Masjidnya dengan paradigma kaum musyrikin. Yang dipikir masjid itu bangun. Jadi sebentar-sebentar rapat, ini gimana perbaikan keramiknya, karpetnya, menaranya. Itu saja, umatnya tidak dipikir. Ya. Jadi DKM yang seperti itu adalah DKM dengan paradigma musyrik. Tidak pantas mereka memakmurkan masjid. Itu tidak hanya Mekah pada masa kaum musyrikin. Di tanah Jawa dulu ada pelarian korban perang India, namanya Sanjaya, membangun wangsa kerajaan ya dengan nama Mataram Hindu. Mereka ingin tanah Jawa ini, seluruh Jawa bahkan Nusantara menjadi Hindu. Yang mereka lakukan kemudian membangun tempat-tempat ibadah yang megah. Dibangunlah Candi Prambanan atau Candi Sewu.
Demikian juga pelarian yang lain dari India yang beragama Buddha, Shailendra, membangun Candi Borobudur. Terus 92 tahun Borobudur itu dibangun dengan mendatangkan arsitek dari India namanya Gunadarma. Ya. Rakyat diminta bekerja terus bergantian mengangkut mengangkut batu-batu dari gunung-gunung di sekitar Borobudur. Itu ada Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro. Sampai 92 tahun Borobudur selesai. Ya. Jadi kalau mau bangun IKN nggak cukup itu 92 tahun karena lebih luas. Jadi saya usulkan kalau mau diperpanjang periodenya Pak Jokowi 152 tahun. Ya. Kalau mau selesai gitu. Kalau enggak ya nggak usah gitu. Karena lama bangun Borobudur itu 92 tahun. Apa yang terjadi sesudah itu selesai? Datanglah pada abad ke-14, itu tahun 1401, para duats yang dikoordinasikan oleh Sultan Muhammad I datang ke titik-titik pusat agama Hindu dan Buddha ini. Diutuslah seorang dai dari Maroko, namanya Syekh Muhammad Ahmad Al-Maghribi. Itu sebelah utara Candi Prambanan. Dai ini tidak membangun masjid, tapi dia melatih masyarakat di situ bertani, membangun irigasi, menciptakan alat pertanian, cangkul, mengajak masyarakat supaya kuat tenaganya ketika mencangkul, membaca asma Allah, ya Qawi. Ya, setelah panen mereka mengucap syukur dengan membuat roti kamir diberi rasa yang manis, menikmatinya sambil memohon maaf kepada Allah karena kurang bersyukur sebelumnya. Allahumma innaka afun. Karena orang Jawa nggak bisa afun jadi apem, nah, itu makanannya apem itu. Ya. Nah, akhirnya orang-orang Hindu tidak tertarik lagi untuk beribadah di candi yang megah, tetapi mereka memperbaiki nasib dengan kesejahteraan mengikuti dai ini, dan kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Barulah didirikan masjid, itu pun tidak megah. Sehingga hari ini kalau kita lihat, orang dari seluruh dunia datang ke Indonesia melihat bekas kejayaan Hindu, tapi umat Hindunya sudah minoritas. Lihat Candi Prambanan. Demikian juga orang Buddha. Didatangkan Syekh Subakir, ya, Syekh Al-Baghir, ini keturunan dari sahabat Salman Al-Farisi ke Gunung Tidar di Magelang, dekat dengan Borobudur itu. Dai kita bekerja membangun kesejahteraan rakyat. Orang-orang Buddha meninggalkan Borobudur untuk beribadah. Mereka memperbaiki kehidupan mereka dengan mengikuti arahan Syekh Subakir ini. Sekarang orang dari seluruh dunia datang ke Indonesia lihat Borobudur. Tetapi di sekitar Borobudur sangat sulit dicari pemeluk agama Buddha. Kecuali hari ini oleh Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, untuk menjual Borobudur. Borobudur itu dijadikan hajinya orang Buddha seluruh dunia. Jadi sekarang gerbangnya semua ini sekarang menjadi tempat ibadat agama Buddha, tidak lagi menjadi tempat wisata untuk mengejar devisa negara, tapi juga belum tercapai. Bahkan sekarang ini yang mau naik Candi Borobudur harus bayar 750.000, ya. Itu. Yang ngatur orang Batak namanya Luhut Binsar Panjaitan. Ini ironis. Ya. Tapi yang ingin saya tekankan, cara berpikir orang musyrik itu sama. Orang musyrik Hindu, Buddha, orang musyrik kalangan muslimin sama. Yang dipikir adalah bangunan.
Di masjid itu dibangun bagus-bagus, megah-megah, tetapi tidak memikirkan umatnya. Maka sering saya sampaikan, 20 tahun ke depan kalau cara berpikir musyrikin ini menjakiti DKM masjid, maka mungkin 20 tahun akan datang orang datang ke Jakarta, guide-nya akan mengatakan, ini dulu Masjid Istiqlal, dulu ketika umat Islam masih ada di Jakarta. Karena besok Istiqlal hanya tinggal bangunannya, umatnya akan habis. Kalau para DKM cara berpikirnya, paradigmanya paradigma kaum musyrikin. Maka Allah kemudian memberikan arahan di dalam ayat 18, surat yang sama. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya secara normatif yang bisa memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Atau bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pastilah mereka memakmurkan masjid Allah. Tidak mungkin kalau ada iman kepada Allah dan hari akhir tidak memakmurkan masjid. Kemudian Allah memberikan petunjuk teknis. Caranya memakmurkan masjid seperti apa? Yang pertama, aqimis sholat, menegakkan sholat. Jadi DKM itu, para pengurus masjid yang memakmurkan masjid, kan namanya Dewan Kemakmuran Masjid. Ya. Yang dipikirkan pertama bagaimana tegaknya sholat berjamaah. Aqimis sholat. Bukan memikirkan bangunannya, tapi memikirkan bagaimana memobilisasi rakyat untuk berbondong-bondong berjamaah di masjid. Itu yang harus dipikir yang pertama kali. Mobilisasi rakyat untuk ke masjid ini adalah kemakmuran yang pertama. Jadi tidak cukup membangun masjid, menyediakan sound system, kemudian meneriakkan adzan. Tapi adzan itu adalah mengorganisir, memobilisasi. Seperti haji itu, fa'adzin finnasi bil hajj, dan adzanilah manusia untuk berhaji, maka segera dimobilisasi. Ya, ada menteri urusan haji di Saudi Arabia yang mengurus bagaimana fasilitas haji disempurnakan. Di negara pengirim haji ada Kementerian Agama, di dalamnya ada Direktorat Penyelenggara Haji, masyarakat membentuk kelompok bimbingan ibadah haji, swasta mendirikan biro-biro perjalanan jamaah haji. Jadi ada mobilisasi, ada organisasi. Itu namanya adzan, fa'adzin. Ya. Mestinya sholat juga demikian. Bagaimana ada yang mengorganisir masyarakat untuk berbondong-bondong melaksanakan sholat. Nah, disinilah yang disebut DKM, Dewan Kemakmuran Masjid atau Takmir Masjid atau Badan Kemakmuran Masjid. Fungsi utamanya adalah bagaimana memobilisasi rakyat melaksanakan adzan sehingga rakyat itu bisa berbondong-bondong berjamaah menegakkan sholat di masjid. Karena ini modal utama membangun jamaah dalam kehidupan yang lain. Ya, coba bisa dibuka di situ materi manajemen masjid yang pertama. Ya. Ini kami coba secara sederhana. Ketika saya menjadi ketua DKM Masjid Jogokarian,
Yang pertama saya lakukan adalah saya menentukan wilayah dakwah masjid. Maka saya tetapkan wilayah dakwah Masjid Jogokarian adalah Kampung Jogokarian, terdiri dari 4 RW, 18 RT. Kemudian saya lakukan tahap kedua, pendataan. Penduduk Kampung Jogokarian pada waktu itu 907 kepala keluarga, 2.973 jiwa, Muslimnya 2.642, Muslim yang sudah wajib mengerjakan sholat ada 1.839, Muslim yang sudah wajib sholat tapi belum sholat masih 816. Ini fakta yang kami dapat dengan pendataan. Ya, tadi flash disk tadi yang saya titipkan coba dibuka. Ya. Maka program yang pertama kali saya lakukan adalah membuat gerakan mensolatkan orang hidup. Ya. Karena masih ada 816 warga muslim yang sudah usianya wajib sholat, belum mengerjakan sholat. Ini tanggung jawab DKM. Bagaimana masjid akan makmur? Bangunannya bagus, masih banyak orang yang tidak sholat. Maka kami membentuk tim ustadz-ustadzah untuk berkunjung ke rumah-rumah warga yang belum sholat. Tidak sekedar berkunjung ya, karena kita punya database, kita pilih saat-saat terbaik, hari ulang tahun mereka, karena kita punya database seluruh jamaah, ulang tahunnya kapan kan, datengin, kita bawa bingkisan sambil menawarkan, kalau ingin belajar sholat Pak, ya memperbaiki sholat, silakan kapan waktunya, nanti ustadz atau ustadzah dari masjid yang akan datang membimbing. Ternyata responnya luar biasa. Gerakan ini berjalan dengan bagus. Tahun 2003 itu dari 816 muslim mukallaf yang belum sholat menjadi 315 dan tahun 2009 tinggal 27. Jadi kita sisir dari pintu ke pintu. Dan respon mereka luar biasa. Mereka menyampaikan keluhan, ya, selama ini masjid tidak melayani kami, Pak. Itu ceramah-ceramah kelas tinggi semua, nih datangkan ustadz dari mana. Kami ini yang sholat aja belum bisa, nggak pernah dilayani. Ya, publikasinya masjid itu ceramah tentang ini, ustadz ini, kajian ini, nggak pernah kursus sholat bagi pemula kapan, nggak ada. Ya. Bahkan mereka sudah berusaha mencari iklan di koran, kursus tari ada, kursus nyanyi ada, kursus musik ada, kursus bahasa Inggris ada. Kursus sholat itu ternyata nggak ada yang buka. Ada nggak di Bandung ini kursus sholat? Di Jawa Barat ada nggak yang menyelenggarakan kursus sholat? Masjid yang menyelenggarakan kursus sholat ada belum? Masih ada enggak kira-kira orang Jawa Barat ini yang belum sholat? Jadi dakwah kita itu tidak menjangkau yang mendasar ini. Ya, sekitar masjid aja belum sholat, kajiannya sudah melangit. Artinya apa? Program masjid tidak selaras dengan kebutuhan agama masyarakat. Masyarakat masih perlu diajarin sholat, tidak pernah dilayani, gitu ya. Sehingga Islam itu agama elit. Ya, kelompok yang berminat Islam itu pengetahuannya sampai tinggi. Sebagian besar masyarakat Muslim sholat saja masih banyak yang belum mengamalkan. Apalagi wawasan keislaman dalam syariah, apalagi dalam politik, apalagi dalam ekonomi. Maka kita ini sering mengklaim Islam ini mayoritas, kok seperti ini keadaannya di Indonesia. Karena apa?
Yang merasa mayoritas itu kan yang sebetulnya minoritas, karena hanya kelompok kecil umat Islam yang paham Islam, yang punya kesadaran dan peduli kepada Islam. Ini saya sebut M1, Muslim kualitas 1. Ini jumlahnya minoritas. Ini. M2 adalah Muslim yang tidak cukup pengetahuan Islamnya dan tidak peduli kepada keadaan kaum muslimin. Ini M2. M3, Muslim, tapi dia bukan hanya tidak mengamalkan Islam, tidak tahu Islam, tapi tidak suka dengan isu-isu keislaman. Itu sekarang 23%. Dan itu berhimpun di dalam satu kelompok partai politik. Dan partai politik itu menyuarakan suara-suara anti-Islam. Jadi, tapi pemilihnya itu Islam, agamanya. Ini tanggung jawab kita, menaikkan dari M3 ke M2, M2 ke M1. Coba aja yang M1 ini, pemilihnya kecil. Yang punya kesadaran dan wawasan politik, ekonomi, ya. Sehingga ekonomi syariah kita ini masih di bawah 5%. Ya. Karena basic mereka tidak terbina. Maka ketika kita coba laboratorium sederhana di masjid tadi, saya lakukan pendanaan, pemetaan, pelayanan, itu terjadi perubahan yang luar biasa. Ya. Ketika kesadaran melaksanakan sholat sudah tumbuh, kemudian kita gerakkan untuk berjamaah, saya mulai tanggal 15 Mei tahun 2000, saya buat undangan sholat berjamaah, mereka kaget tuh, karena undangannya saya buat seperti undangan perkawinan. Ya, saya cetak yang bagus, kemudian saya kutip di situ ayat-ayat tentang keutamaan sholat berjamaah, demikian juga hadis-hadisnya. Kemudian kita lakukan upaya pelayanan bagi yang datang berjamaah ke masjid. Ya. 3M, M1 mencerahkan, jadi kalau mereka ke masjid itu diberikan pemahaman tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid itu. Man sholat sholatal subhi fi jama'atin faka'anama sholatul laila kuluh misalnya. Kalau sholat itu berjamaah di masjid, di waktu subuh, sama dengan mengerjakan sholat semalam penuh. Kalau sholat isya berjamaah sama dengan separuh malam. Sholat berjamaah maghrib separuh malam. Sholat berjamaah zuhur lebih baik daripada mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Ya, barang siapa istiqomah sholat asar, dia akan dijamin oleh Allah. Nah, dan seterusnya. Kemudian setelah datang di masjid, ya, dibuat mereka senang. Kalau subuhan ya sediakan kopi susu sama snack lah gitu ya. Itu. Sekarang kita tingkatkan jadi sarapan pagi. Yang belum tercapai adalah anak-anak yang sholat subuh di masjid dapat uang saku sekolah, baru Sabtu Minggu mendapat voucher belanja. Ya. Makanya jam 3 pagi anak-anak sudah bangun saling menjemput satu sama lain untuk bisa sholat subuh di masjid. Ya. Ini namanya menyenangkan. Jadi M yang pertama mencerahkan, M kedua menyenangkan, M yang ketiga mengenyangkan. Jadi jangan sampai ada orang lapar ketika mereka menjadi bagian dari komunitas masjid. Maka kita buat ya bantuan sembako bagi masyarakat yang aktif berjamaah tetapi mereka belum mencukupi kebutuhannya. Jadi programnya 3M tadi, mencerahkan, menyenangkan, mengenyangkan. Nah, alhamdulillah dengan gerakan itu masjid menjadi penuh di dalam sholat 5 waktu. Dan ternyata ini rumusnya ada di dalam surah Ibrahim ayat 37. Ya, silahkan dibuka surah Ibrahim ayat 37, di situ
Al-Quran menceritakan ketika Ibrahim dipindah dari Hebron bersama Hajar dan Ismail ke Makkah, tempat yang tidak ada air, tidak ada tanaman, tempat yang tidak dikunjungi orang. Apa yang dibaca oleh Ibrahim? Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati fi wadi ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, Engkau telah tempatkan aku dan keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman dapat tumbuh ini. Sedangkan tempat ini berada dekat di rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, jadikan kami ini orang yang menegakkan sholat. Jadi program pertama itu Ibrahim ingin anak keturunannya di lembah yang tidak ada tanaman itu bukan bertani, bukan ya dilatih menanam, tapi dilatih untuk menegakkan sholat. Rabbana liyuqimus shalah. Yang kedua, waj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Dan kemudian jadikanlah hati manusia ingin mengunjungi tempat ini di mana mereka anak cucu kami sholat. Warzuq ahlahu minas samarat. Dan berikanlah kepada kami rezeki bermacam-macam buah-buahan yang datang dari seluruh penjuru yang dibawa oleh orang-orang yang berkunjung itu. Jadi ternyata betul ketika gerakan sholat bersama ini berhasil, subuh Masjid Jogokarian itu selalu penuh, selisih sedikit saja dengan Jumatan, karena ini maka orang berbondong-bondong untuk melihat sholat subuh di Jogokarian. Jadi destinasi wisata baru namanya destinasi wisata subuh. Ya. Maka Jogokarian menjadi viral karena sholat subuhnya selalu penuh dengan jamaah di luar Ramadan. Ini waj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Jadi kalau Rabbana liyuqimus shalah, menegakkan sholat ini dilakukan, maka nanti akan ada orang-orang yang digerakkan oleh Allah untuk datang berkunjung, maka rezeki akan tumbuh. Nah, akan datang bermacam-macam sumber rezeki dari mereka yang datang itu. Maka ketika sudah melihat banyak pengunjung, kita berpikir sederhana. Ini pengunjung ini pasti membawa banyak rezeki, sebagaimana Nabiullah Ibrahim. Jadi waktu saya menjadi ketua DKM pertama itu, infak Masjid Jogokarian itu setahun hanya 43.200.000. Setelah kita lakukan gerakan sholat berjamaah, kemudian meningkat 5 kali lipat. Kemudian setelah para pengunjung itu kita berikan pelayanan, jadi yang pertama saya lakukan pelayanan penginapan. Jadi masjid lantai 1, lantai 2 kita gunakan untuk masjid, lantai 3 saya bangun penginapan. Istilahnya sufahnya masjid. Ya. Bagi siapa yang mau bermalam di masjid, silahkan infak saja 150.000, fasilitas kamarnya ya AC, air panas dingin, akses internet, televisi, kulkas gitu ya, sama dengan hotel bintang 3 lah. Alhamdulillah dari penghasilan penginapan masjid ini sudah lebih dari cukup untuk operasional masjid. Untuk bayar listrik, gaji karyawan, ya. Listrik kita tingkatkan supaya bisa melayani masyarakat. Yang pertama, masjid harus terang benderang di malam hari. Sebagaimana sunnah Nabi,
ya, masjid yang dibangun Nabi di Kuba, Masjid Nabawi maupun Bani Salamah itu kalau malam hari diterangi lampu. Menjadi bangunan paling terang di kota Yathrib sebelum kemudian dikenal Madinah. Jadi menurut sunnah Rasulullah itu, masjid harus menjadi bangunan paling terang benderang dibanding bangunan sekelilingnya. Itu sunnah. Saya tidak tahu sekarang ini banyak masjid di malam hari mati lampunya, itu mengikuti sunnah mana. Ya. Barangkali itu bid'ah terbesar yang dilakukan oleh para DKM. Sehingga masjid itu sepi, karena malam hari mati lampu. Coba datang ke Madinah, datang ke Makkah. Masjid-masjid itu adalah menjadi tempat yang paling terang benderang dibanding bangunan yang lain. Yang kedua, masjid tidak dikunci, 24 jam orang bisa terlayani beribadah. Dan ketika ini kami lakukan, Masya Allah, tidak berhenti orang datang 24 jam. Karena kalau masjid itu malam hari lampunya gelap, pintunya dikunci, berarti hanya membuka diri untuk jamaah lokal. Jamaah lokal itu kalau berangkat ke masjid tergesa-gesa dengan adzan baru wudhu, berangkat gitu kan. Yang kedua, ke masjid pakai sarung, sarung itu sampai hari ini belum didesain ada sakunya, sehingga ke masjid tidak bawa dompet. Maka kotak infaknya sepi, ya gitu. Tapi ketika masjid itu terbuka 24 jam, banyak orang singgah, orang dalam perjalanan itu bawa dompet, maka infaknya meningkat. Ya. Terbukti kalau tahun 2003 itu baru 43.200.000, ya, tahun ini infak kita sudah hampir mencapai 20 miliar di dalam 1 tahun. Ya. Sehingga masjid mengembangkan BUMM. Kalau tadinya badan usaha milik masjid itu hanya 1 penginapan di masjid, kami sekarang sudah mengakuisisi hotel di wisata Kaliurang. Ya. Itu kami juga sudah membeli ruko dan lain sebagainya, dan itu untuk operasional masjid lebih dari cukup. Gaji karyawan masjid tidak boleh rendah dari UMR. Gaji merbot terendah itu harus di atas UMR. UMR plus gitu. Plus pertama plus beras, plus kedua adalah beasiswa untuk anak-anaknya, plus ketiga adalah jaminan kesehatan. Zolim kalau ada masjid menggaji merbot di bawah UMR, itu namanya perbudakan. Ya. Jadi asnaf budak di Indonesia ini banyak sekali, terutama di masjid-masjid. Ya. Itu karena menggaji merbot di bawah UMR. Ya. Maka ketika masjid itu badan usaha milik masjidnya sudah berjalan, untuk operasional lebih dari cukup, maka seluruh infak 100% untuk membangun kesejahteraan jamaah. Maka semua jamaah terjamin. Tidak mungkin ada yang lapar karena masjid akan memberikan sembako bagi mereka yang memerlukan. Sekarang 480 KK, setiap 15 hari mendapat kiriman sembako dari masjid. Tidak boleh ada anak putus sekolah. Karena SPP-nya akan dibayar oleh masjid. Sekarang ini banyak sekolah yang potong kompas langsung nagih ke masjid. Ya. Pak, ini jamaah sampean nama ini sudah 6 bulan nunggak SPP. Selesaikan oleh masjid. Ya. Yang ketiga, tidak mungkin ada orang tidak bisa berobat. Itu tanggungan masjid. Nah, itulah jamaah awal. Maka nanti muncullah komunitas-komunitas produktif di masjid. Maka kemudian kita bisa melihat potensi, ini karena waktunya tinggal 3 menit ya. Potensi jamaah itu yang pertama adalah semua sarana ibadah itu adalah sumber ekonomi. Peci misalnya, kalau saya pakai peci hitam itu yang untung orang Gresik itu. Karena itu merek Awing, Presiden, Pendopo, buatan Gresik. Maka Jogokarian buat peci sendiri. Buatan Jogokarian, peci batik Jogokarian. Sekarang 30 kepala keluarga jadi pengrajin.
bisa hidup dengan jualan peci. Ini kan alat ibadah. Kita sudah ekspor ke Malaysia, maka kita ingin nanti satu saat orang dari seluruh dunia kalau haji yang dicari pecinya seperti ini. Ya, ini baju. Biasanya saya pakai baju batik Joko Karyan ini karena di Jawa Barat saya kemarin tukar kain, saya mendesain batik, saya hadiahkan ke Pak Ridwan Kamil, Pak Ridwan ngasih desainnya ini ke saya ini desain RK ini ya. Sampai ke sarung, semuanya itu, apalagi ibadah kurban. Kurban itu di Mina saja setahun domba yang disembelih 2.900.000 ekor, itu 100% diimpor dari New Zealand. Sapinya, ontanya. Di Indonesia saya hitung untuk kurban dan akikoh 1 tahun, itu nilainya 2,7 triliun. Ya, maka ini harus coba kita garap. Haji, dana jamaah haji kita 4 bulan, itu belanja jamaah haji di tanah Arab itu sekitar 950 triliun, 40 triliun itu untuk tiket pesawat. Artinya 40% maksud saya, 40% dari 950 triliun, sekitar 400 triliun, itu untuk penerbangan. Jadi yang mendapatkan dana haji itu terbesar adalah perusahaan pesawat Boeing dan Airbus. Kalau tidak ada haji dan tidak ada umroh, saya kira mereka akan sangat sulit untuk bisa terus eksis. Maka Pak Habibie dulu berpikir kalau Indonesia bisa memproduksi pesawat sampai pesawat besar untuk haji, itu Indonesia sudah menjadi negara makmur. Itu Habibinomik, ya. Itu. Karena untuk haji saja sudah besar sekali itu, ya, kebutuhan penerbangan itu 40% biaya haji itu untuk penerbangan. 950 triliun, 40%-nya berapa itu per tahun? Belum umrohnya. 15% jamaah haji itu menghabiskan uangnya untuk apa? Belanja oleh-oleh, dari peci, sorban, jubah, sampai tasbih, itu sebagian besar buatan Cina. Jadi banyak ustadz yang tidak soleh ekonomi. Ke masjid khutbah dengan bangga sorbannya made in China. Kalau di masjid saya suruh pulang ustadz seperti itu. Karena tidak soleh ekonomi. Gitu. Artinya dia tidak merasa berdosa, tidak menghidupkan ekonomi umat. Belum lagi Qur'annya. Coba, Quran ini, orang membaca Quran, kebutuhan Al-Quran itu tiap tahun berapa di seluruh Indonesia. Saya punya pengalaman kecil aja. Ketika tsunami tahun 2004 Aceh, saya membuat gerakan wakaf buku Iqra. Saya dapat menghimpun 50.000 buku Iqra yang didanai oleh masyarakat, saya pesan ke penerbit Iqra, saya bagi ke camp-camp pengungsi. Maka ketika BRR, Badan Dunia Pengungsi itu, survei kepada para pengungsi Aceh, apa yang diperlukan? Semuanya minta Iqra, sehingga BRR pesan kepada Iqra itu 1 juta buku Iqra. Ini tanpa niat promosi, kita bagikan 1 juta buku, itu hanya masa tsunami dan hanya di Aceh. Kebutuhan Iqra itu dipesan dengan dana PBB 1 juta buku, belum pesanan masyarakat. Inilah sebetulnya potensi umat ketika jamaah itu terbangun. Nah, membangun jamaah itu harus dimulai dari memakmurkan masjid. Jadi kalau masjid-masjid itu bisa bersinergi berjamaah, sekarang alhamdulillah ada 11.000 masjid yang terkoneksi dengan Masjid Joko Karyan, menjadi sebuah jejaring ekonomi yang sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak produk. Misalnya ada RPA yang ketika pandemi itu semua rumah potong ayam turun, ini malah naik menjadi dari 80.000 menjadi 140.000 ekor per hari. Karena kita manfaatkan jejaring masjid untuk buka fried chicken masjid, gitu ya. Dari gerobak fried chicken sampai mini resto fried chicken di masjid. Ya.
dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi bahwa jamaah adalah sumber kekuatan dan membangun jamaah itu melalui masjid-masjid dan jumlah di masjid Indonesia sangat banyak. 11.000 masjid yang terkoneksi ini saja sudah melahirkan banyak sekali ya dampak ekonomi dan kesejahteraan. Ya, sehingga dari masjid kecil yang kami kelola di Jogokarian sekarang ini sudah artinya dari sisi finansialnya tumbuh dengan luar biasa, artinya dari 43.200.000 menjadi hampir 20 miliar. Tahun 2003 kami hanya punya muzaki 19 orang, zakat malnya hanya 5 juta. Tahun ini kita punya muzaki sudah 659, zakat malnya 3,2 miliar. Dan 80% itu dulu mustahik. Nah ini ya, ini. Jadi dulu mustahik yang kita berdayakan lewat masjid sekarang menjadi muzaki. Terima kasih, ini untuk pengantar diskusi kita kalau ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Jazir luar biasa, terima kasih. Pengalamannya, ceritanya. Ustaz Jazir, ini kita masih ada waktu beberapa menit, mohon izin. Kita akan berikan kesempatan untuk satu orang, mangga yang ingin bertanya. Boleh? Ya, silakan panitia. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan nama saya Rahmat Saleh Lubis dari Masjid Muslim Milioner. Perkenalkan Ustadz Jazir. Saya mengenal beliau, alhamdulillah kemarin sempat mukim di Jogja, tapi beliau tidak kenal saya. Mohon izin Ustadz ingin bertanya ini mengenai terkait tentang berjamaah. Tentunya perjalanan pola yang disampaikan oleh Ustadz Jazir sangat luar biasa dan kami semua dan saya pribadi juga sangat terinspirasi dengan materi hari ini. Nah, yang saya tanyakan Ustadz, selama perjalanan mungkin dari awal, bagaimana dari Masjid Jogokarian itu menanggapi, tentunya kami juga dalam perjuangan masjid ini banyak tantangan, banyak penolakan yang mungkin di sekitar masyarakat tidak senang dengan pergerakan dari masjid. Nah, Masjid Jogokarian sendiri itu dengan tantangan-tantangan apa saja yang mulai bergerak sampai pada saat ini, sampai tadi beribu jamaah, alhamdulillah. Dari yang tidak sholat akhirnya sudah sholat gitu. Nah, jadi pertanyaan saya, gimana Masjid Jogokarian itu memanage tantangan-tantangan yang ada? Tentunya dalam hal tantangan yang sangat besar yang mungkin juga dari tim-tim kita terkadang merasa tidak kuat dengan adanya penolakan dan segala macamnya. Nah, itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Ustaz boleh langsung dijawab. Tantangan kita itu yang pertama adalah paradigma ya. Paradigma masyarakat yang masih sebagian besar tadi ala musyrikin. Merubah itu sebenarnya mudah. Diperlukan keberanian saja, nyali saja. Jadi misalnya ketika kita membuka masjid 24 jam, lampu nyala di malam hari. Maka orang-orang tua mengatakan, ini pemborosan, ini mubadzir. Ya, saya kalau dengan orang tua enggak saya bantah, mereka matikan lampu, beliau pulang saya nyalakan lagi. Pintu saya buka lagi, gitu ya. Nah, setelah akhir bulan saya sampaikan, Pak, ini loh keuangan kita meningkat ketika dibuka. Pendapatannya, peningkatan rekening listrik hanya sekian. Jadi untung kalau dibuka. Oh ya sudah, gitu aja. Ya. Kalau saya memberi minuman, kopi susu, makanan kepada jamaah waktu subuh dengan rapat, pasti tidak berhasil. Karena biasanya pengurus masjid itu kikir-kikir. Ya.
Maka langsung kita mulai saja dengan uang kita sendiri. Nanti orang akan tanya, Pak ini tiap pagi ada minuman, ada makanan. Dari mana uangnya? Loh mau ikut? Ini loh, setiap hari sekian. Rame-rame orang ikut. Maka kemudian ya udah kita buka peluang aja siapa mau ikut. Maka kemudian dari pribadi dialihkan ke jamaah. Ya. Jadi karena apa? Kendala utama para DKM itu satu, salah memilih bendahara. Karena bid'ah. Kalau kita mengikuti sunnah, siapa bendahara Rasulullah itu? Bendahara Rasulullah itu Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang pedagang yang paling sukses, orang yang paling kaya di Madinah waktu itu. Bendahara itu bukan tukang nyatat uang masuk dan keluar. Bendahara itu tukang membiayai. Jadi kalau nggak ada dana masyarakat, dana bendahara itu. Nah sekarang ini yang dipilih bendahara DKM itu orang tukang nyatet keluar masuk. Itu administratif bukan bendahara. Makanya banyak masjid tidak maju karena salah pilih bendahara. Gitu. Ya. Bendahara ini perintis program dengan biayanya sendiri. Jadi kita punya gagasan bendahara yang mencari uang. Bukan bendahara yang mencatat uang masuk dan keluar. Jadi Rasulullah itu buat program-program itu jalan karena apa? Punya bendahara namanya Abdurrahman bin Auf. Ini sunnah. Jadi kalau ada pengurus masjid kok memilih bendahara pensiunan dari kantor keuangan, salah. Mesti kikir itu bendaharanya itu. Cermat dalam mengeluarkan uang. Ini kata kunci, maka kalau di Jogokarian itu ketua umum merangkap bendahara 3. Jadi kalau bendahara 1 sudah angkat tangan uangnya habis, bendahara 2, bendahara 3 yang harus maju. Gitu ya. Nah, itu sebetulnya kendalanya ketika kita punya gagasan tanpa punya bendahara yang bisa mencukupi biaya. Nah, maka harus kita sebagai pengurus masjid harus mampu merangkai 5 potensi umat. Yang pertama adalah ulul albab, para pemikir, penggagas, minoritas kreatif. Yang kedua adalah ulil amwal. Siapa? Para pemilik harta. Jadi kita punya kreatif, teman-teman yang berpikir kreatif, ada ulil anwal yang mendanai. Yang ketiga adalah ulil anfus. Siapa? Orang-orang yang nganggur, punya waktu, punya keterpanggilan, ya. Nah, maka para remaja terutama anak-anak muda ini kan mereka hanya punya waktu, punya kesempatan. Kalau mereka diberikan gagasan yang bagus, diberikan biaya untuk melaksanakan, pasti jalan. Satu contoh saja, anak-anak muda di Jogokarian itu saya buat namanya divisi media. Mereka menggarap jamaah virtual. Siapa jamaah virtual? Jamaah virtual itu orang-orang yang ingin tahu, yang kepo tentang Masjid Jogokarian. Diwadahi namanya namanya sahabat Masjid Jogokarian, dilayani melalui Instagram, Twitter, ya. Melalui streaming YouTube, kemudian ada konsultasi melalui WA, kolamnya itu di WA untuk konsultasi macam-macam itu. Nah, di situ ada barcode infaknya. Sekarang 1 bulan itu dari jamaah virtual masjid itu lebih kurang 200 juta masuk. Ya, itu. Ya, modalnya apa? Keterampilan membuat konten, ya. Mengelola media. Mereka yang mengunggah broadcast masjid ini infak 1.000, 5.000, 10.000, tapi karena ribuan per bulan terakumulasi lebih dari 250 juta, gitu ya. Baik. Ini. Jadi itu saya kira itu peran ulil anfus. Kemudian yang keempat adalah ulil amri, kita berkomunikasi baik dengan pemegang urusan di organisasi umat maupun di pemerintahan, ya. Itu terakhir adalah ulil absor, para pengamat, para peneliti
yang akan mencermati apa yang kita lakukan dan memberikan evaluasi untuk perbaikan. Nah, inilah yang harus dijadikan satu kekuatan di dalam sistem kemasjidan kita. Ulil albab, ulil amwal, ulil anfus, ulil amri, dan ulil absar. Maka masjid harus menjadi muwahhid, menjadi pemersatu dari 5 kekuatan ini. Terima kasih. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ustaz Muhammad Jazir. Ustaz, sesungguhnya kami masih ingin menyimak dan mendengarkan Ustaz, namun sayang sekali waktunya telah habis. Terima kasih sekali lagi. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ustaz Muhammad Jazir. Mangga Ustaz, luar biasa ilmu-ilmunya.